Guys, kalian tahu gak? Pada saat kalian memiliki UR Palmon yang udah cukup banyak dan power squad kalian udah cukup tinggi, tapi pada saat kalian battle, squad kalian tuh tetap kalah guys. Dan lebih nyeseknya ya, kalian kalah sama squad lawan yang powernya lebih rendah. Nah, di banyak situasi memang banyak para player yang berpikiran kalau upgrade Palmon yang lebih tinggi itu udah cukup gitu. Padahal guys, masalahnya itu bukan cuma di powernya aja. Masalahnya itu ada pada cara squad kita itu bekerja di dalamnya battle. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya untuk beberapa hal alasan yang cukup sering terjadi membuat squad kita itu memang terlihat kuat tapi tetap kalah. Oh, ini sering kejadian guys ya. Kalian udah memiliki power di squad kalian tuh udah cukup tinggi tapi kalah pada saat battle. Nah, kita mulai dari realita yang sering terjadi terlebih dahulu ya. Nah, jadi banyak player guys itu berpikiran kalau menyusun squad itu bisa berdasarkan dari elemen yang favorit atau Palmon yang paling kuat atau sekedar damage yang paling besar, dan yang paling parahnya tinggal klik auto deploy. Nah, pada saat kalian masuk di dalamnya battle itu memang terlihat kayak masuk akal gitu. Tapi kalau battle itu berjalan, nah ini guys, Palmon itu punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Nah, pada saat battle, kalau fungsinya dari Palmon itu tidak saling mendukung, squad kalian itu memang terlihat kuat, tapi performanya pada saat kalian battle itu nggak stabil. Kita bahas untuk kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi guys. Nah, kesalahan yang pertama ya, ini yang cukup sering terjadi adalah squad itu terlalu fokus kepada damage. Jadi misalnya begini guys, di dalam squad itu hampir semua Palmon memiliki fungsi sebagai damage dealer. Nah, sekilas memang kelihatannya kuat karena yang dihasilkan kan damage-nya juga besar ya. Namun pada saat battle, kalau squad kita gak memiliki pertahanan yang cukup atau sustain yang cukup, nah squad kita itu bisa runtuh dengan cepat guys. Kenapa bisa runtuh? Akibatnya itu damage yang besar itu gak bisa jalan kalau gak ada pertahanan dan sustain yang cukup. Nah, bukan itu aja ya, ada juga kesalahan yang berikutnya guys. Jadi di dalamnya battle itu kan ada tempo fight yang biasanya itu dilakukan oleh beberapa Palmon tertentu ya. Misalnya Palmon yang memberikan buff effect, lalu sustain tambahan, atau efek tertentu yang memperkuat tim kita guys atau squad kita. Nah, kalau tanpa Palmon yang seperti ini, squad itu biasanya sering terlihat memang kuat di awal, tapi dia kehilangan momentum saat battle itu berlangsung. Kalau kita udah lihat dari Palmon di dalam squad kita, tempo battlenya, kita kembali lagi kepada squad di dalamnya Palmon kita guys. Ini ada kesalahan yang cukup sering terjadi, yaitu squad kita itu memiliki damage yang tidak terfokus. Nah, misalnya itu semua Palmon bisa memberikan damage, tetapi guys, gak ada yang benar-benar menjadi sumber damage utama. Nah, akibatnya damage itu bisa menjadi tersebar dan gak cukup untuk menjatuhkan target penting dari lawan kita. Jadi dalam banyak situasi sih, itu squad itu yang stabil ya, biasanya itu memiliki damage dealer yang jelas. Kita lanjut lagi. Sebelumnya aku udah sempat membahas pertahanan dan sustain ya guys. Nah, di kesalahan yang keempat ini berkaitan dengan stabilitas pada squad kalian. Jadi ada beberapa Palmon yang bisa memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas squad kita guys. Misalnya ya, ada Palmon yang bisa memberikan defense tambahan. Lalu ada juga yang bisa memberikan shield. Dan ada juga yang bisa memberikan sustain guys. Nah, tanpa stabilitas itu di dalamnya squad kita ya, squad itu biasanya sering kesulitan bertahan dalam battle yang lebih panjang. Nah, akibatnya guys, squad itu bisa kehilangan kesempatan untuk memberikan skill secara maksimal. Sebagai tambahan guys, ini adalah kesalahan yang sering terjadi juga. Tapi kalau kalian udah nonton di videoku yang sebelum-sebelumnya, nah tentu sih kesalahan ini semoga sih nggak sampai terjadi ya. Nah, kesalahan kelima ya guys, yaitu kita mudah menggunakan auto deploy.
Nah, kalau buat teman-teman yang di early game aku rasa sih nggak masalah. Tapi kalau buat teman-teman yang udah masuk di mid game atau late game itu bisa menjadi masalah guys. Kenapa? Auto deploy itu nggak melihat dari komposisi squad kalian. Jadi dia hanya mengambil Palmon yang memiliki rating yang paling tinggi 7 dari atas. Nah, kalau itu diambil semuanya tanpa melihat rule-nya seperti apa, lalu skillnya bisa saling mendukung atau enggak. Nah, pada saat kalian battle, itu punya CP memang kelihatannya powernya gede banget gitu. Tapi bisa kalah guys sama CP dari lawan kita yang lebih rendah. Jadi sebisa mungkin hindari banget untuk menggunakan auto deploy. Setelah kita melihat secara keseluruhan dari realita dan kesalahan yang sering terjadi ya. Nah, jika kita melihat squad yang stabil guys, itu biasanya mereka itu tidak hanya melihat dari Palmon yang paling kuat aja. Tapi squad yang kuat itu biasanya memiliki kombinasi fungsi yang saling mendukung. Jadi di dalam squad itu guys, ada fungsi yang bisa menjaga pertahanan tim kita, lalu ada juga yang bisa memberikan damage utama, ada juga yang membantu untuk memperkuat performa dari seluruh squad kita guys. Nah, ketika kita lihat secara fungsi-fungsi ini bisa bekerja bersama ya, itu squad itu biasanya itu jauh lebih stabil dalam battle. Nah, penting banget kalian tahu kenapa kok auto deploy itu harus dihindari. Karena dia itu gak bisa melihat dari unsur-unsur ini guys. Makanya penting banget kalian menggunakan komposisi secara manual. Kalian ngerti skillnya ini apa dan kalian susun sesuai dengan skill yang bisa saling mendukung. Jadi buat teman-teman yang memiliki squad yang memang terlihat kuat di powernya dan kalian sering kalah pada saat battle ya, mungkin sih masalahnya ini bukan pada Palmon yang kalian gunakan guys. Bisa jadi karena cara Palmon tersebut bekerja di dalamnya squad itu belum seimbang. Nah, coba deh kalian perhatiin lagi ya, bagaimana sih fungsi dari setiap Palmon kalian di dalam squad kalian. Apakah mereka benar-benar udah saling mendukungkah, ataukah justru terlalu banyak memiliki fungsi yang sama, redundant ya guys. Nah, lebih menariknya lagi guys, kalau kalian share di kolom komentar pengalaman battle yang pernah kalian alami, atau apalagi kalian memberikan susunannya yang seperti apa, dan bisa juga kalian memberikan fungsinya juga sebagai apa. Nah, siapa tahu itu bisa menjadi referensi untuk player lainnya juga guys. Nah, kalau video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.